Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu, ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan sholat hajat khusus, yaitu yang dinamakan sholat hajat li alfi hajatin. Di dalam kitab Fawaid halaman 100 disebutkan
barang siapa mengharapkan atau ingin melakukan sholat hajat li'alfi hajatin tersebut dengan tata cara dilakukan pada malam Jum'ah, dan sebelum melakukan sholat hajat, mandi terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian yang suci dan bersih, dan waktu melakukannya yaitu waktu sahur atau waktu tahajud, yaitu jam 12 malam ke atas, yaitu sekitar jam 2 ataupun jam 3 atau hampir subuh, sebelum subuh lah. Itu waktu-waktu sahur. Maka apapun hajatnya, insya Allah Allah akan segera mengabulkan apa yang diinginkannya. Dan adapun tata cara atau kaifiyah mengamalkan sholat hajat li'alfi hajatin tersebut, yaitu yang pertama, niat sholat hajat 2 rakaat, yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali. Dan kemudian untuk rakaat yang kedua, yaitu membaca Al-Fatihah 1 kali dan dilanjut membaca surat Ikhlas sebanyak 10 kali, yaitu Qul huwallahu ahad ila akhirih sebanyak 10 kali. Kemudian setelah salam, kemudian sujud. Nah, di dalam sujud tersebut membaca sholawat sebanyak 10 kali dan dilanjut membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 10 kali. Kemudian dilanjut membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyak 10 kali. Kemudian Anda sebutkan hajat-hajat Anda, kemudian ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.